90,9 Kelas Podcast full of creative and information. Hello everyone, meet again with me Dina Aprilia in your program Obsan, obrolan santai di edisi hari Selasa 13 Oktober 2020. Seperti biasa, April akan menemani Sobat Salembur. Nah, Sobat Salembur, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ketegaran. Dan jangan lupa untuk semua Sobat Salembur, jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, Sobat Salembur, obrolan santai kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat luar biasa. Coba, persoalan apa? Nah, betul banget. Persoalan kali ini kita akan membahas strategi coping stres. Kan minggu kemarin kita sudah membahas persoalan stres akademik. Nah, cocok banget. Obrolan santai kali ini melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin. Langsung saja dengan narasumber yang sangat luar biasa. Halo Kang Yana. Alhamdulillah April sehat, kumaha kabarna? Alhamdulillah Kang Yana sehat walafiat. Nah Kang Yana, obrolan santai kali ini kita akan membahas persoalan strategi coping stres. Jadi Kang Yana, strategi coping stres itu apa sih? April, sebelum kita bicara tentang strategi coping stres, saya bicara dulu coping stres nih. Coping stres adalah proses di mana seseorang secara sadar mencoba untuk meminimalkan dan mengatasi penyebab stres serta masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme ini biasa disebut dengan keterampilan coping atau strategi coping. Tujuan dari strategi coping stres itu sendiri apa sih, Kang? Nah, April, semua strategi coping itu memiliki tujuan adaptif, yaitu mengurangi atau mengatasi stres. Tetapi beberapa strategi bisa saja dapat menjadi tidak efektif atau bahkan menjadi maladaptif. Disebut tidak efektif karena sumber stresnya sebenarnya tidak teratasi, April. Disebut maladaptif justru menghambat kita menyesuaikan diri dengan situasi tertentu. Nah, strategi coping yang maladaptif ini sering digunakan untuk hanya sekedar mengurangi kecemasan, April. Hanya sekedar lari dari sumber stres. Namun masalahnya sendiri tidak terselesaikan, begitu April. Atau sumber dari stres sendiri. Iya, sumber stresnya itu tidak terselesaikan gitu. Nah, berikan contohnya dong Kang dari tidak efektif bahkan ke maladaptif itu seperti apa? Nah, contoh dari strategi coping yang tidak efektif bahkan menjadi maladaptif itu begini April. Misalkan nih, April diberikan tugas. Tugasnya itu numpuk nih, habis numpuk April deadline-nya mepet nih. Iya, betul Kang. Nah, setiap minggu tuh. Nah, April kan tertekan nih. Nah, muncullah kecemasan dalam diri April. Nah, yang April lakukan untuk mereduksi tekanan psikologis tersebut, April nonton drama Korea. 100 episode nih April tonton. Tunduh dong Kang. Tunduh, wareg kita 100 episode. Senin sampai Jumat April habiskan untuk nonton drama Korea. Pada saat itu April merasa jadi baikan dan menikmati tayangan drama Korea. Nah, setelah hari Jumat nih drama Koreanya habis, April dihadapkan pada deadline waktu. Nih batas waktu pengumpulan tugasnya Senin. Karena itu April menjadi lebih tertekan. Karena pada saat nonton drama Korea bisa saja kita teralihkan. Tetapi sekali lagi April tidak menyelesaikan masalah. Tugas itu harus April selesaikan gitu. Nah April nih, saya ada contoh yang lebih ekstrim nih. Boleh Kang Yana. Misalkan nih ada seseorang ya, kita panggil aja nih contohnya Asep namanya. Asep ini punya kekasih, punya pacar lah biasa anak kekinian. Nah ternyata dia punya konflik dengan dengan kekasihnya itu. Nah, ketika dia punya konflik, Asep ini tertekan nih. Dia kemudian mengurangi tekanan yang dihadapinya itu misalkan dengan minum-minuman keras nih. Pada saat itu Asep merasa bahwa tekanannya itu teratasi, tetapi Asep tidak menyelesaikan masalah. Justru minuman keras yang dia konsumsi itu merusak dirinya gitu. Masalah sebenarnya tidak dia atasi, begitu. April nih, saya ingin membahas tentang coping kembali nih.
Boleh, Kang. Istilah coping biasanya mengacu pada kemampuan untuk mengatasi stres setelah stresor muncul. Jadi coping ini dia kemampuan mengatasi stres, sekali lagi nih April, setelah stresor muncul. Tetapi April, banyak individu juga menggunakan strategi coping proaktif, yaitu menghindari stres sebelum stres itu terjadi nih. Misalkan nih April mempersiapkan diri dengan belajar lebih baik, memanage perkuliahan, misalkan memanage materi, Lebih kemudian memprepare sebelum ujian datang. Artinya April menggunakan coping proaktif yang April lakukan sebelum stres itu muncul, sehingga saat ujian datang April bisa mengelolanya secara lebih baik gitu. Nah, itu disebut dengan strategi coping proaktif. Nah, April, pilihan pribadi dalam strategi untuk mengatasi stres itu ditentukan oleh tipe kepribadian, konteks atau situasi sosial, dan sifat pemicu stres yang terlibat. Oke, baik nih Kang Yana. Kang Yana, mengapa sih kita perlu memiliki kemampuan coping strategi? Nih April, kenapa kita perlu memiliki coping strategi? April, kondisi kesehatan mental seseorang pada umumnya dipengaruhi 3 faktor nih. Genetik, kemudian pemicu stres, serta coping strategi. Nah, kedua faktor pertama yaitu genetik dan pemicu stres itu hal yang agak sulit untuk dikendalikan, di luar kendali kita. Akan tetapi April, coping strategi merupakan sesuatu yang dapat kita pelajari nih. Dapat kita latih dan kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Jadi kenapa itu menjadi penting? Karena itu adalah ranah yang bisa kita kendalikan. Itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari, dilatih, dan diterapkan gitu. April. Lalu Kang, apakah strategi coping tersebut ada tipe-tipe tertentu nggak Kang? Nah April, strategi coping itu setiap orang berbeda-beda. Nah, tergantung tipe kepribadiannya dan sumber stres yang dialaminya. Namun pada umumnya, ahli psikologi membedakan strategi coping ke dalam 2 kategori, yaitu emotion focus coping dan problem focus coping. Nah, emotion focus coping ini merupakan strategi coping yang berfokus pada kondisi emosional seseorang dengan cara mengurangi respon emosi negatif dari suatu kondisi stres. Misalkan respon emosi negatif itu rasa malu, sedih gitu ya, cemas, takut, frustasi, itu merupakan bagian dari respon emosi negatif dari suatu kondisi stres. Nah, strategi emotion focus coping merupakan satu cara penerapan coping skill ketika sumber stres tersebut berada di luar kendali seseorang yang mengalaminya. Emotion focus coping dilakukan dengan cara mengalihkan fokus atau perhatian dari sumber masalah. Misalkan nih, April punya masalah, ada sesuatu lah. Nah, April curhat. Nah, curhat itu adalah bagian dari pengalihan. Misalkan pengalihan dari rasa sedih dan sebagainya. Atau mungkin April jalan-jalan nih. Jalan-jalan itu bagian dari pengalihan dari perasaan-perasaan sedih yang April alami akibat tekanan stres. Nah, April, namun terkadang strategi emotion focus coping itu justru membuat seseorang cenderung menunda-nunda mengatasi sumber masalahnya. Inilah yang membuat strategi ini menjadi tidak efektif dalam penyelesaian masalah pada jangka panjang nih. Mungkin pada jangka pendek bisa saja iya, tapi jangka panjang mungkin saja tidak bisa teratasi. Belum tentu bisa teratasi. Nah, strategi ini juga justru berbahaya ketika masalah yang dihadapinya butuh penanganan segera gitu, April. Nah, selain itu April, strategi emotion focus coping juga dapat bersifat destruktif atau justru menambah masalah nih dan meningkatkan stres bahkan ketika kita ketergantungan terhadap pengalihan gitu. Atau pengalihan ini menjadi pengalihan yang tidak sehat. Seperti kita mengalihkannya pada merokok misalkan, banyak tidur, obat-obat terlarang. Itu yang paling parah, misalkan obat-obat terlarang. Janganlah. Atau contoh yang lain, kita menghabiskan waktu bermain game, menonton film. Nah, itu adalah bentuk pengalihan yang sebenarnya pengalihan itu menjadi tidak sehat, bahkan menjadi kita tergantung dengan pengalihan tersebut. Nah, begitu April. Nah, yang kedua April yaitu problem focus coping. Pada umumnya hal ini merupakan strategi
coping yang dianggap baik nih, April. Nah, problem focus coping tidak hanya berfokus pada tingkat stres, namun juga akar masalah penyebab dari stres tersebut. Namun strategi ini tidak dapat diterapkan pada situasi dan hanya akan efektif ketika sumber stresnya itu berasal dari tekanan saat sedang mencapai suatu tujuan. Emosi negatif seperti sedih dan frustasi akibat kehilangan misalkan hanya dapat ditangani dengan emotion focus coping. Jadi pada suatu hal yang tidak dapat dikendalikan, kita butuh emotion focus coping. Misalkan tadi kematian orang yang kita cintai, kita memang butuh pengalihan terhadap rasa sedih kita. Namun kalau misalkan dihadapkan pada suatu goal atau tujuan yang ingin kita capai, tekanan stres itu kita harus atasi dengan problem focus coping. Jadi kita selesaikan masalahnya gitu. Nah, April, terdapat 3 hal penting dalam menerapkan problem focus coping ini. Pertama itu diantaranya kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua itu manajemen waktu. Dan ketiga itu adanya dukungan sosial. Meskipun nih April, strategi coping ini, yang satu ini sangat efektif, namun tidak setiap orang dapat menerapkannya nih April. Dia butuh latihan dalam menerapkannya. Nah, kepribadian optimis dan memiliki resiliensi yang bagus nih. Resiliensi itu dia daya tahan nih April. Jadi kalau orang mengalami tekanan, dia bisa kembali lagi pada posisi semula gitu. Jadi kan ketika orang mengalami tekanan ada yang jatuh. Iya. Namun ketika ada orang yang mengalami tekanan, dia bisa bangkit kembali dari tekanan itu. Nah, itu resiliensi nih. Jadi orang yang optimisme dan memiliki resiliensi yang bagus itu bermanfaat dalam menerapkan metode coping, problem focus coping. Karena itu untuk mengatasi masalah diperlukan keyakinan diri April bahwa kita sebagai individu bisa mengendalikan setiap masalah yang dihadapi. Nah, Kang, pastinya ada tips-tips cara melatih coping skill. Itu bagaimana sih tipsnya? Coba kasih tips untuk sobat salembor di luar sana. Oke, yang pertama, ketika tekanan stres datang pada kita, yang harus kita lakukan itu berusaha tenang. Nih, tenang, tidak panik berlebihan atau bereaksi terlampau berlebihan. Jadi kita tidak terlampau bereaksi berlebihan terhadap situasi stres yang datang pada kita. Nah, caranya April, misalkan kita bisa menarik napas dulu. Narik napas perlahan-lahan, kemudian tenangkan dulu sebelum kita membuat pilihan atau mengambil keputusan. Kan nggak boleh kita mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak tenang. Yang kedua, April, berpikir positif. Jadi lihatlah suatu masalah atau kejadian sebagai yang berat yang kita hadapi sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan belajar. Dan ketiga, menerima diri sendiri. April, yakinlah bahwa kita ingin segala sesuatu yang datang kepada kita itu sesuai dengan harapan kita. Tapi ada kalanya sesuatu yang datang pada kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dihadapkan juga pada kegagalan misalkan. Nah, pada saat itu April, kita harus menerima diri sendiri. Menerima bahwa tidak semua yang kita rencanakan sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, April, yang selanjutnya yang keempat, belajar dari kesalahan. Setelah setiap kesalahan dapat membuat kita menjadi lebih baik. Jadi pahamilah itu. Nah, yang selanjutnya April, keenam ya, terbuka berkomunikasi. Hindari kelima kan? Kelima salah. Ya. Kelebihan ya. Terbuka berkomunikasi, hindari memendam amarah atau emosi-emosi negatif yang lainnya. Cobalah kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita sampaikan apa yang menjadi ketidaknyamanan kita terhadap orang lain. Memendam perasaan-perasaan negatif atau emosi-emosi negatif itu tidak baik bagi kita. Yang selanjutnya April bukan terakhir ya. Ke berapa? 7? Ke-6. Selalu kelebihan itu kenapa ya? Jalin hubungan baik dengan siapapun. Dukungan sosial sangat diperlukan April dalam membantu kita memecahkan masalah. Dan yang terakhir, kembangkan hobi dan lakukan apa yang kamu sukai. Jangan lupa bahagia. Gitu April. Wow, tuh kan untuk semua sobat selembur jangan lupa bahagia. Nah, itu dia sobat selembur tips-tips untuk melatih coping stres. Coba yang pertama tadi apa? Betul banget. Nah, yang pertama ada berusaha tenang.
Terus ada berpikir positif dengan melihat suatu masalah sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan juga belajar. Yang ketiga ada menerima diri sendiri. Berikutnya ada belajar dari kesalahan, terus terbuka berkomunikasi. Kemudian ada jalin hubungan baik dengan siapapun. Dan yang terakhir yaitu kembangkan hobi dan lakukan apa yang kamu sukai. Wah, udah gak kerasa nih Kang Yana. Waktu kita sudah mencapai berapa jam, Kang? Nggak tahu nih, lama kayaknya. Nah, langsung saja ya. Karena waktu sudah berjam-jam dengan Kang Yana. Karena terlalu asik dengan obrolan santai kali ini. Kayaknya berlebihan itu. Nah, langsung saja untuk obrolan santai kali ini dari April pamit undur diri, dan untuk kalian yang mau request langsung saja di 08954226714006. Tetap di 90,9 Kelas Podcast full of creative and information. Bye bye.